Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan ngebahas mengenai tentang basis data pertemuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi struktur hierarki basis data. Di dalam basis data itu terdapat beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep dasar basis data, kemudian hierarki basis data. Nah, di dalam dua konsep tersebut itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, konsep dasar basis data itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian basis data, manfaat basis data, kemudian operasi basis data, persyaratan basis data, sistem basis data, dan komponen sistem basis data. Nah, itu yang termasuk ke dalam konsep dasar basis data. Oke, selanjutnya hierarki basis data. Nah, untuk hierarki basis data ini terbagi juga berbagai macam. Yang pertama adalah bit, ada byte, ada field, record, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan dibahas mengenai tentang konsep dasar basis data. Ya. Oke, selanjutnya Oke, yang pertama, pendahuluan basis data. Basis data itu disebut dengan database. Dapat dibayangkan sebagai lemari arsip. Nah, kemudian hal yang dilakukan jika memiliki lemari arsip, memberi sampul, memberi nomor, menempatkan arsip tersebut menurut urutan tertentu. Kemudian basis data, seluruh data disimpan dalam basis data pada masing-masing tabel sesuai dengan fungsinya, sehingga dengan mudah dapat melakukan penelusuran data yang diinginkan. Kemudian ada masalah pada lemari arsip, kelambatan dalam penelusuran data. Kemudian basis data, penelusuran data mudah sehingga mempercepat dalam mendapatkan informasi. Nah, itu adalah secara garis besar mengenai tentang basis data. Jadi basis data di sini adalah dapat memudah kita untuk penelusuran data sehingga mempercepat dalam mendapatkan sebuah informasi. Nah, kemudian disimpan dalam sebuah arsip, ya, dalam data tertentu, database. Oke, selanjutnya apa itu basis data? Ada yang tahu? Basis data itu apa? Oke, kali ini kita bahas mengenai tentang basis data. Ya, apa itu basis data? Nah, ini secara garis besar. Basis data itu adalah sekumpulan data yang disimpan dalam satu wadah, sehingga dapat mempermudah untuk pencarian data dan sebagainya. Ini secara garis besar basis data, ya. Pertama, ini ada data guru, kemudian ada data keuangan, data nilai, ada data karyawan, ada data siswa. Nah, ini basis data di sebuah lemari arsip. Nah, ini disatukan di dalam sebuah arsip ataupun data. Ini disatukan semua. Konsep dasar basis data. Nah, ini konsep dasar basis data itu, basis data itu terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Ya, basis itu adalah markas ataupun gudang tempat bersarang atau berkumpul. Ya, jadi secara garis besar basis itu adalah tempat berkumpulnya suatu data ataupun suatu objek. Kemudian data merupakan
representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Nah, ini adalah sebagai data. Jadi, secara garis besar, basis data itu adalah sekumpulan data yang tersimpan di dalam sebuah markas, kemudian saling berhubungan antara satu dan lainnya. Ada sebagian contoh manusia di sini sebagai pegawai, siswa, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasi lainnya. Nah, itu merupakan sebuah contoh data. Oke. Pengertian basis data. Nah, ini secara garis besar, basis data itu adalah merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Nah, ini yang saling berhubungan, yang punya relasi antara satu data ke data yang lain, saling berhubungan ya. Kemudian relasi ditunjukkan dengan kunci key dari tiap file yang ada. Nah, ini contoh sebuah data. Kemudian ada relasi ataupun hubungan. Di dalam relasi tersebut hubungannya yaitu menggunakan sebuah key ataupun primary key, di mana primary key tersebut adalah sebagai kunci utama untuk mengakses ke sebuah data. Nah, ini kemudian ada contohnya database. Nah, di sini ada database, ada data guru, ada data kelas, ada data siswa. Nah, ini adalah disimpan dalam sebuah komputer. Di dalam komputer tersebut ada yang namanya database ya. Tuh ada data guru, data kelas, ada data siswa, di mana data guru di sini mempunyai atributnya NIP, nama guru, terus dan sebagainya banyak. Kemudian database kelas juga memiliki kode kelas gudang. Nah, di sini. Kemudian siswa, ada NIS, nama siswa, ada alamat dan nomor telepon. Itu adalah database dari masing-masing entitas. Ada entitas guru, ada entitas kelas, ada entitas siswa. Memiliki atributnya sebagai berikut seperti itu ya, atributnya seperti contoh di gambar. Untuk menghubungkannya yaitu menggunakan primary key. Mana yang dimaksud dengan primary key? Nah, di sini kalau guru itu menggunakan primary key-nya NIP, nomor induk pegawai, untuk mempermudah pencarian data guru ataupun bisa menghubungkan ke tabel kelas. Nah, kalau misalkan di sini kelas, di kelas juga ada menggunakan kode kelas. Menggunakan primary key-nya kode kelas. Kalau di siswa, ini siswa menggunakan NIS, nomor induk siswa, sebagai primary key-nya. Oke. Nah, ini adalah gambaran basis data dalam sebuah hard disk. Nah, itu adalah gambarannya ya guys ya. Ya, anak-anak ya semua ya. Itu adalah gambaran basis data dalam sebuah hard disk. Selanjutnya, kemudian prinsip utama di dalam basis data, yaitu pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan data kembali. Nah, ini adalah prinsip utama di dalam sebuah database. Nah, makanya ketika kita membuat sebuah aplikasi, sebelum kita merancang dan membuatnya, maka disiapkanlah dulu yang namanya database ya. Database di sini adalah biar mempermudah ketika kita pencarian sebuah data ataupun sebagainya. Ini adalah prinsip dari database. Kemudian ada tujuan basis data. Nah, ini adalah tujuan dari basis data adalah sebagai efisiensi yang meliputi speed, space, dan akurensi. Nah, ini adalah kecepatan,
Kemudian adalah penyimpanan dan akurensi, keakuratan dalam pengambilan sebuah data ya. Kemudian dalam jumlah besar, kebersamaan pemakaian, bisa shareability, bisa saling berbagi antara satu dengan lainnya, dan meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data. Nah, ini sebagai contoh, nama yang tertulis di file siswa adalah Muhammad Toha. Nama yang tertulis di file nilai adalah Muhammad Toha. Nah, ini contoh tersebut adalah contoh dari database siswa menggunakan kata kuncinya adalah Muhammad Toha berdasarkan nilai. Ya, pencariannya berdasarkan nama. Pencarian nilainya berdasarkan nama. Misalkan namanya Muhammad Toha, kemudian yang tertulis di file nilainya adalah sama. Tidak mungkin ketika kita penulisan di data siswanya Muhammad Toha, tapi hasilnya bukan Muhammad Toha, tapi Muhammad Rohman. Misalkan itu tidak bisa seperti itu ya. Makanya di dalam sebuah basis data itu adalah sebagai saling berhubungan antara satu dengan lainnya ya guys, ya saudara-saudara. Oke, selanjutnya pengolahan data tradisional. Nah, di dalam pengolahan data tradisional ini terjadi duplikasi data redundansi. Pengolahan data tradisional. Nah, ini terjadi duplikasi data redundansi. Nah, ini adalah file siswa. Di sini terdapat atributnya ada NIS, ada nama siswa, ada alamat, ada jenis kelamin dan agama. Itu adalah data base sebuah file siswa. Kemudian ada file nilai. Nah, di dalam file nilai di sini terdiri dari ada NIS, ada nama siswa, ada kode pelajaran, ada nama pelajaran dan nilai. Nah, ini entitas nilai. Entitas nilai memiliki atribut NIS, nama siswa, kode pelajaran, nama pelajaran, dan nilai. Kemudian tidak terjadi hubungan data relatability karena tiap aplikasi membuat file tersendiri. Nah, ini makanya ketika kita dalam pembuatan database itu terdiri dari beberapa entitas. Contoh misalkan data siswa, kemudian ada data nilai, ada data guru. Itu semua tidak boleh disatukan, melainkan harus terpisah, harus dipisah-pisah ya. Nanti setelah kita buat terpisah, misalkan entitasnya siswa, kemudian ada entitas nilai, ada entitas guru, kemudian nanti kita bisa digabungkan, dalam artian bisa dihubungkan dengan menggunakan primary key tadi ya, seperti tadi. Jadi misalkan di sini ada file siswa menggunakan yaitu NIS, di mana NIS di sini adalah sebagai primary key-nya untuk menghubungkan ke file nilai. Makanya di data nilai ini ada menggunakan NIS ya sebagai penghubungnya antara tabel nilai dengan tabel siswa, itu bisa saling berhubungan, tetapi tidak boleh disatukan antara file siswa dengan file nilainya ya, itu harus dipisah, ada file siswa dan ada file nilai, seperti itu. Pendekatan basis data. Di dalam pendekatan basis data itu bisa disebut dengan duplikasi data dikurangi, kemudian hubungan data ditingkatkan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, di dalam basis data itu duplikasi data itu dikurangi ya. Kemudian untuk hubungan data bisa ditingkatkan seperti tadi yang saya jelaskan. Ada tabel siswa, ada tabel materi ataupun tabel nilai. Nah, di situ untuk menghubungkannya itu bisa ditingkatkan lagi. Misalkan ada tabel guru, ada tabel mata pelajaran, itu hubungan data ditingkatkan, yaitu menggunakan tadi primary key. Oke, selanjutnya manfaat basis data.
Di dalam manfaat basis data, seperti tadi yang dijelaskan, itu terdapat beberapa manfaat, beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan, speed. Nah, itu fungsinya adalah sebuah basis data. Oke, kembali lagi, manfaat basis data. Di dalam basis data itu memiliki manfaat tersendiri, makanya di dalam sebuah pemrograman ataupun membuat aplikasi, maka dibuatlah ataupun dibutuhkan yang namanya basis data. Ya, yang pertama adalah untuk mempermudah di dalam kecepatan dan kemudahan, speed, ya, itu yang pertama. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan spek. Nah, ini kemudian keakuratan, jadi keakuratan untuk pencarian sebuah data. Kemudian ketersediaan, availability. Kemudian ada kelengkapan, completeness, dan keamanan. Nah, ini security. Nah, di dalam basis data juga memiliki security, ya. Jadi makanya untuk menjadi seorang programmer, maka dibutuhkanlah sebuah namanya basis data. Untuk basis data di sini tidak bisa dipisahkan antara programmer untuk membuat program dan basis data ini adalah saling berhubungan. Kemudian ada kebersamaan pemakai. Nah, shareability. Di dalam basis data di sini bisa dibagikan, ya, bisa saling berbagi, shareability. Kemudian selanjutnya operasi basis data. Di dalam operasi basis data, yang pertama adalah pembuatan basis data baru, create database. Ini adalah perintah di dalam sebuah database. Yang pertama adalah untuk membuat database, makanya di sini menggunakan perintahnya create database. Nama-nama penulisan di dalam basis data mungkin, ya, kalau tepatnya seperti itu. Kemudian ada penghapusan basis data. Penghapusan basis data di sini menggunakan drop database. Perintahnya menggunakan drop database. Kemudian pembuatan file tabel baru ke suatu basis data di sini adalah create table. Nah, tabel, untuk membuat tabel baru. Kemudian ada lagi penghapusan file atau tabel dari suatu basis data disebut drop table. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Kemudian ada penambahan atau pengisian data baru di sebuah basis data, ini menggunakan perintah insert. Biasanya kalau misalkan untuk pengisian data baru di tabel baru, misalkan kita insert into, kemudian tabelnya nama tabel apa, namanya dan alamatnya dan sebagainya, itu menggunakan perintah insert. Kemudian selanjutnya pengambilan data dari sebuah file atau tabel, retrieve ataupun search, pencarian. Kemudian ada penghapusan data dari sebuah file ataupun tabel, ini menggunakan perintah delete. Nah, itu adalah bahasa-bahasa di dalam sebuah database. Kemudian ada operasi basis data. Nah, ini operasi basis data. Yang pertama adalah database, pembuatan basis data baru. Kemudian ada penghapusan basis data. Nah, ini database-nya. Kemudian di dalam database, setelah kita buat nama database-nya apa, kemudian kita buatlah sebuah tabel, ya. Tabelnya namanya misalkan tabel siswa. Kemudian dalam tabel siswa memiliki atributnya ada NIS, ada nama, ada kelas, ada alamat dan sebagainya. Itu adalah contohnya. Persyaratan basis data. Di dalam persyaratan basis data itu terdiri dari redundansi atau inkonsistensi data, pengaksesan data, kemudian data terisolasi untuk standarisasi, kemudian masalah keamanan, security-nya, kemudian ada multiple user. Oke, kemudian di dalam sistem basis data ini masih tadi, ya. Kemudian komponen sistem basis data. Di dalam komponen sistem basis data itu terdiri dari berbagai macam tahapan. Yang pertama adalah perangkat keras, ada hardware, kemudian ada sistem operasi, operating system, kemudian ada basis data database, kemudian program aplikasi program.
Nah, ini di dalam pembuatan database juga tidak hanya asal-asalan saja ketika kita membuatnya ya, tapi di sini yang dibutuhkan adalah yang pertama hardware-nya dulu, kemudian ada operating system. Operating systemnya ini kita biasanya menggunakan operating system Windows. Kemudian ada basis data database. Nah, kemudian ada program aplikasi. Aplikasi programnya ini menggunakan SQL biasanya. Kalau nggak menggunakan SQL itu bisa menggunakan Oracle dan sebagainya. Kemudian ada BMS, Database Management System. Ada administrator basis data. Ada juga. Kemudian komponen sistem basis data. Yang pertama adalah user. Nah, di dalam user itu terdiri dari program aplikasi programmer, pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui DML yang disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Seperti tadi yang saya bilang, di dalam database itu menggunakan di dalam pembuatan database itu menggunakan bahasa-bahasa database yang terdiri dari ada create database, ada create table, ada insert, ada delete, ada update, ada drop, ada retrieve, ada search dan sebagainya. Nah, ini yang hubungannya dengan pemakai user. Nah, di sini user adalah untuk membuat database-nya. Makanya di dalam aplikasi program itu tidak dengan secara otomatis dibuat, tapi ada pembuatnya, yaitu disebut sebagai pemakai ataupun user. Kemudian ada user mahir. User mahir ini disebut dengan casual user, pemakai menggunakan query untuk akses data. Nah, ini biasanya untuk menggunakan query untuk akses data. Di sini adalah biasanya orang-orang yang sudah mahir di dalam pembuatan database-nya, ya. Kemudian ada user umum. Naive user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen. Nah, ini ada user umum. Biasanya user umum ini adalah sebagai user pengguna ketika aplikasi sudah jadi. Nah, biasanya itu digunakan oleh user umum. Nah, yang dimaksud dengan user umum itu adalah pengguna ketika aplikasinya sudah selesai, sudah jadi, itu akan mempermudah ketika penambahan pencarian sebuah datanya, ya. Kemudian ada user khusus. Ada user khusus adalah specialized user, pemakai yang menulis aplikasi basis data non konvensional untuk keperluan khusus, seperti untuk aplikasi sistem pakar, pengolahan, citra, dan lain-lainnya. Ini yang dimaksud dengan user khusus itu adalah user yang membuat database-nya secara khusus, ya. Jadi semua komponen sistem basis data di sini adalah semuanya memiliki keterlibatan, ya. Memiliki keterlibatan dan fungsinya juga bermacam-macam, berbeda-beda. Kemudian selanjutnya hierarki basis data. Nah, di dalam hierarki basis data itu terdiri dari database. Nah, database di sini adalah kumpulan dari file yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga file-file yang ada memiliki relasi antara file tersebut. Ada file berkas dan tabel. Kumpulan dari record jenis yang berbeda hanya pada value-nya. Ada rekaman record, kemudian ada file atribut dan kolom, kemudian ada byte, ada bit, dan sebagainya. Tuh. Kemudian hubungan tabel, file, relation, row, record, tuple, dan kolom, field, ataupun atribut. Nah, ini adalah basis data. Nah, basis data di sini adalah ini memiliki beberapa tabel. Ada tabelnya di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 tabel. Kemudian
ada relasi. Relasi itu adalah hubungan di mana ada tabel 1 dengan kedua, ketiga itu saling berhubungan. Untuk menghubungkannya yaitu menggunakan seperti tadi saya bilang, menggunakan primary key ataupun kata kunci ya. Untuk menghubungkan antara tabel 1 ke tabel berikutnya itu menggunakan perintah ataupun menggunakan kata kunci ataupun primary key. Nah, di sini adalah ID pembeli. Nah, ID pembelinya ini menggunakan primary key-nya adalah ID pembeli. Ada file. Nah, ini. Kemudian di dalam basis data itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada file, terdiri dari file dan record. Record itu adalah baris ya. Kalau file itu adalah kolom. File itu adalah kolom dari sebuah tabel. Kalau record itu adalah baris ya. Referensi. Nah, ini referensinya modul yang saya pelajari. Referensinya di sini ya, terdiri dari Yakub. Silahkan teman-teman yang lain kalau misalkan biar pengen lebih jelas lagi, lebih detail lagi, silahkan referensinya saya share di sini, yaitu banyak ya. Untuk pembelajaran basis data di sini banyak ya, terserah kita mau menggunakan yang mana. Yang pasti kita harus memahaminya benar-benar dalam sebuah pembelajaran basis data. End of this session. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan di dalam penyampaian materi ataupun kekurangan pemaparannya kurang begitu detail ataupun sebagainya. Sekali lagi saya mohon dimaafkan karena saya juga sama lagi tahapan pembelajaran. Untuk materi berikutnya nanti saya akan share lagi ya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.